Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba-hamba Allah sekalian, pertama sekali tentu kita menyampaikan pujian dan syukur kita kepada Allah dengan lafaz yang diajarkan Rasulullah. Mari Bapak Ibu kita ungkapkan lafaz ini sebagai tahmid dan syukur kita pada Allah ya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Artinya adalah segala pujian hanyalah untuk Allah. Berkat nikmat Allah kita semua bisa dan dapat mengerjakan, menyempurnakan amalan-amalan soleh. Kata Rasulullah, siapa yang melafazkan kalimat ini dalam satu hari, dianggap hari itu dia sudah mencukupkan syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi Bapak Ibu supaya ini terbiasa ya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Masya Allah, senang hati mendengarnya. Tapi karena Islam ini menyukai yang ganjil kata Rasulullah, seperti kata Pak Wali Kota tadi, kita ulang sekali lagi ya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Setelah itu kita juga sama-sama menghadiahkan salawat kita dan salam untuk kekasih Allah dan kekasih Bapak Ibu kita bersama, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo. Masya Allah ya, itu kalau ada pemimpin dari kalangan orang beriman, orang soleh, mereka bagaimanapun sibuknya, mereka tetap berusaha untuk menyapa dan melihat umatnya di tempat-tempat mulia, di pengajian, di tabligh akbar, di majelis zikir. Masya Allah. Kalau bukan orang beriman, di tempat konser musik, di acara-acara yang banyak, Masya Allah, innalillahnya lah, situ mereka datang. Tapi kalau orang beriman, dia datang di mana umat berkumpul untuk membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan Bapak Dr. Muhammad Nur Aziz ya. Masya Allah, Bapak Kepala Ketua DPRD kita dan orang-orang soleh semacam beliau dijaga Allah hendaknya selalu. Karena memang orang-orang soleh di akhir zaman ini banyak pendengkinya Pak. Orang soleh di akhir zaman ini banyak yang musuh hati kepadanya. Orang soleh di akhir zaman ini banyak dijegal ya, dan banyak buat macam-macam makar untuk membuatnya terjatuh, tersungkur, kalau perlu pingsan. Na'udzubillah, semoga Allah lindungi para pemimpin yang taat-taat, para pemimpin yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu, Bapak sekalian, apa judul kita hari ini? Menjadi umat pilihan di akhir zaman. Kayaknya ini enggak terpilih. Coba ini cek, ini aja lah ya. Ibu pilih saya duduk di sini atau saya jalan-jalan? Saya jalan-jalan. Bapak pilih saya duduk sini, saya jalan-jalan. Oke, kalau gitu minta izin ya, saya jalan-jalan lagi. Jalan keluar. Bismillah. Memang udah capek duduk. Ibu bayangkan dalam 7 hari Bu, saya sudah menyelesaikan dengan izin dan nikmat Allah ya 22 pengajian dalam 7 hari. Dan itu tahu sajalah karakter saya ceramah ya, berkobar, menggelegar,
ya, dan selalu dalam keadaan vitalitas. Semoga Allah sehatkan kita semua, amin. Umat pilihan di akhir zaman. Saya mulai akhir zamannya dulu. Ibu percaya nggak kalau kita sekarang di akhir zaman? Yang benar, Bu. Ibu bisa percaya, kok bisa? Bapak bisa percaya tentang kita di akhir zaman? Yang akhir zaman itu siapa? Yang akhir zaman itu, Bapak Ibu, kata Rasulullah, sejak saya diutus Nabi Muhammad ini, sejak itu kiamat diumumkan sudah sangat dekat. Kita ini adalah umat akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, para sahabatnya umat akhir zaman, apalagi kita semua adalah manusia dan umat akhir zaman. Jadi kalau saya diberi label Ustadz akhir zaman, Bapak Ibu harus ikhlas disebut umat akhir zaman. Setuju ya? Mau nggak mau, otomatis itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril membisikkan kepadaku, hai Muhammad, saat ini Malaikat Israfil, dengan engkau diutus menjadi Nabi dan Rasul, Malaikat Israfil memasukkan pangkal terompet ke dalam mulutnya, sementara tiap sebentar matanya melirik ke arah Arsy, menunggu aba-aba kapan terompet ini ditiup. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala kiamat. Jadi dengan diangkatnya Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi penutup, Nabi akhir zaman, Malaikat Israfil instruksinya dulu waktu dia diciptakan dan dikasih trompet, kamu nanti tiup ini kalau Muhammad bin Abdullah sudah lahir, diangkat jadi Nabi dan Rasul, kamu siap siaga ya. Itu instruksinya dulu. Makanya ketika Nabi sudah lahir, lalu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, langsung pangkat trompet dimasukkan ke dalam mulutnya, matanya tiap sebentar melirik ke arah Arsy Allah, menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Isyarat ini sangat kuat. Oleh para sahabat disimpulkan, ya Allah, dekatnya kiamat. Ya Allah, kata para sahabat ya, dekatnya kiamat. Ditambah lagi di hadis yang lain Nabi berkata, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Aku ini diutus, kiamat terjadi cuma seperti ini jaraknya. Lalu kata para sahabat, Nabi mengacungkan ke arah langit jari telunjuk dan jari tengahnya. Dekat banget, ini Nabi, ini kiamat. Lalu kata para sahabat, Nabi memberi jarak sedikit di antara dua jarinya ini, dikasih jarak sedikit. Semakin yakinlah para sahabat bahwa kiamat memang sudah sangat dekat. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah benar-benar yakin kita di akhir zaman, maka baru kita masuk ke judul, menjadi umat pilihan di akhir zaman. Saya bacakan ayatnya dulu. Siapa yang tahu ayatnya surat apa, ayat keberapa? Allah mengumumkan kamu adalah umat terbaik yang dimunculkan di akhir zaman. Ada yang tahu ayatnya? Suratnya? Ada yang tahu? Ali Imran ayat 110. Ahsanta, kata kiai-kiai dan ulama Arab, bagus, Anda benar ya. Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum, adalah kamu, kata Allah, khaira ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat, yang dikeluarkan, linnas, untuk semua manusia. Lanjut ayatnya, ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh, kamu memimpin, memerintah, bil ma'ruf, dengan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu
melarang orang-orang yang berbuat mungkar. Jangan buat mungkar. Wa tu'minuna billah, kamu juga beriman kepada Allah. Halo? Udah pegang dua-duanya. Tapi jadi berat ya. Udah cukup, nanti nambah dua-duanya. Ya, oke. Kita bismillah, standby aja. Oke, begitu ya. Jangan dikasih lagi. Baik. Coba Bapak Ibu perhatikan, satu ayat ini oleh seluruh ahli tafsir disepakati turunnya khusus memuji para sahabat. Jadi ini saya sampaikan alur pemikiran yang tertib dan ideal tentang ayat pujian ini ya. Ayat ini oleh para ahli tafsir khusus diturunkan awalnya kepada para sahabat Nabi. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalianlah umat terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Kapan dikatakan terbaik? Apakah karena mereka sahabat? Tidak. Apakah karena mereka orang Arab? Tidak. Apakah karena mereka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW? Iya, tapi itu urutan terakhir. Ternyata urutan awalnya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kamu orang-orang yang mau bergerak tampil ke tengah umat untuk melakukan dan mengajak, menyeru dan memerintah kepada kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, watanhauna anil munkar. Kamu mau melarang, mencegat orang lain berbuat yang gak benar, berbuat yang mungkar. Kamu mau tampil. Biasanya kalau ngajak yang baik-baik, banyak yang bisa, Bu. Banyak yang bisa. Tapi kalau melarang dari yang mungkar, banyak yang takut. Biasanya kayak gitu. Kalau ngajak yang baik-baik, kami kasih contoh ya, ngajak pada yang baik-baik. Umumnya pemerintah pasti ngajak pada yang baik-baik. Ini umumnya nih. Ayo masyarakat, ayo rakyat, kita tak dukung. Ayo masyarakat, ayo rakyat, kita hormati undang-undang dan peraturan. Ayo masyarakat, ayo rakyat, sama-sama kita hadir di acara goro. Ayo masyarakat, ayo rakyat. Biasanya kayak gitu. Ngajak yang baik-baik mah semua orang enak, gampang. Tapi ketika melarang dari yang tidak benar, melarang dari yang mungkar, banyak juga penguasa yang ketutup lidahnya, tak berani menyampaikan. Ini melarang yang mungkar. Ini tempat pelacuran, tutup. Banyak yang gak berani, Pak, karena berhadapan dengan backingnya, berhadapan dengan jabatannya yang bisa-bisa dicopot, yang bisa-bisa dia dimutasi dan sebagainya. Jadi menyampaikan kebenaran dan kebaikan banyak yang sanggup. Saya sambil ke masjid, saya ajak tetangga, ayo Bapak Ibu kita ke masjid. Itu mah biasa, insya Allah. Tapi kalau jangan sampai saya ketemu di jalan, ibu muslimahkah? Iya. Kenapa ibu nggak pakai jilbab? Pakai jilbab ya Bu ya. Dosa ibu. Itu nggak sembarangan orang yang sanggup ngomong kayak gitu, Pak. Bener nggak? Bener. Saya pernah di Jakarta, Pak. Baru pulang dari Mesir. Waktu itu masih muda, masih cakep-cakepnya waktu itu ya. Saya naik mobil yang tingkat 2, saya di atas. Di sebelah saya duduk sebelah sini. Ini abang kandung saya, sekarang udah meninggal. Di sini ada sepasang orang. Iyalah, masa beruang. Laki-laki, perempuan. Ini tempat lalu. Mesra betul ini. Saya nggak tahu ini suami istri atau orang pacaran, saya nggak tahu. Pokoknya dia jilbaban. Yang perempuannya mesra, rangkul-rangkulan, ketawa ketiwi. Dada saya panas, ya panas bukan kena iri, Pak, tapi panas ngelihat nggak layak lah kayak gini. Anggaplah mereka suami istri, harusnya mereka tetap menjaga kehormatan seorang muslimah. Saya katakan, saya nggak kuat ini, saya nggak kuat. Lalu saya katakan, Mbak maaf, Mbak pasti muslimah kan? Iya katanya. Mbak, sekalipun itu suami Mbak,
Ini ada suaminya lah, ada suaminya sebelahnya. Enggak tahu ya suami itu tidak. Sekalipun ini suaminya Mbak, halal kayak gini, tapi jangan juga di muka umum. Jaga kehormatannya Mbak ya. Apalagi kalau ini bukan suami Mbak, kalau udah nikah, sampai kayak gitu. Kalau udah nikah, mereka langsung diam. Berarti nggak nikah itu berarti. Mereka langsung diam. Yang laki-laki, yang perempuan, ya ketahuan belum nikah tapi udah kayak gitu. Dibos. Ya, ini namanya tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Nggak sembarangan orang loh yang memiliki nyali seperti itu. Nah Bapak Ibu, makanya jadi umat terbaik ternyata mau tampil ngurus yang baik-baik dan melarang yang buruk-buruk. Baru terakhir waktu minuna billah, kamu beriman, rajin sholat, kuat tahajud, menjaga Senin Kamis. Ternyata ibadah-ibadah pribadi Pak, itu jadi orang terbaik di nomor urutan ketiga. Orang terbaik di nomor pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Umat ini hari ini jadi Pak Wali Kota, jadi Bupati, jadi Gubernur, jadi Pak Dewan, jadi Presiden, jadi apa saja, ta'muruna bil ma'ruf. Kamu mau memimpin tapi dengan kebaikan, dengan kebenaran, kamu maju ke depan. Maaf ya, saya bukan kampanye ngajak jadi pemimpin nih tetapi mau nggak mau diajak umat ini. Kalau bukan orang soleh, orang beriman yang tampil memimpin, maka kita akan dipimpin oleh orang yang nggak benar. Betul? Orang beriman harus ambil peranan ini, karena kita baru dianggap menjadi umat terbaik kalau kita yang maju di depan, lalu kita memimpin dengan Al-Quran, kita memimpin dengan kebaikan dan kebenaran, baru kita dianggap umat terbaik. Kalau enggak ya enggak juga. Saya rajin tahajud, emangnya rajin tahajud saya berguna buat Islam? Saya rajin duha ke saya ini bisa merubah umat enggak dengan saya rajin duha? Saya rajin puasa Senin Kamis, apakah rajinnya saya puasa Senin Kamis bisa merubah kemungkaran menjadi kebaikan? Tidak. Saya rajin baca Quran, bermanfaat gak rajin baca Quran saya ini untuk menjadikan kota ini menjadi kota yang makmur, sejahtera, adil, bijaksana semacamnya? Enggak. Tapi dengan saya maju ke depan, tampil memimpin umat, lalu saya mengarahkan umat kepada kebaikan dan saya mencegah dari yang mungkar, maka baru dikatakan sebagai umat terbaik. Baiklah hamba-hamba Allah yang saya muliakan, saya pikir tadi ada papan tulis, pengen nulis. Ada papan tulis kita? Ini keluar nyari papan tulis? Iya. Bapak, Ibu, kita ini dapat kabar baik. Kita ini dapat kabar baik. Kabar baiknya apa? Dari Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Surat An-Nur ayat 55 Bu. Ibu kalau ada aplikasi Al-Qurannya dibuka, atau mungkin masjid punya Al-Quran silahkan dibuka. Surat berapa tadi? An-Nur ayat 55. Ini kabar baik dari Allah Rabbul Alamin. Apa isi kabarnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Ada terjemahannya Pak? Ada terjemahannya? Itu terjemahan nggak Pak? Iya, bisa Bapak bantu bacakan terjemahnya? Silakan. Ayat 55. Ini aja. Ayat 55. Mari kita simak terjemahannya.
Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebaikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan menentukan bagi mereka dengan agama yang telah diridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka. Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa, mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan suatu pun. Nah, di ayat ini Allah mengumumkan janji kepada kita semua. Allah janji pada kita. Isi janjinya apa? Kalian nanti akan kembali berkuasa dan memimpin di muka bumi sebagaimana dulu kalian pernah memimpin. Allah, ini keren loh Bu. Coba, kata Rasulullah sejak beliau diutus sampai seluruh manusia beriman sedunia mati mendadak, meninggal mendadak, kita semua akan menjalani 5 fase. 5 fase. Fase yang pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin di dunia ribuan tahun. Fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin di dunia ribuan tahun. Lalu nanti setelah Islam kehilangan kekuasaan, yaitu runtuhnya Khilafah Islamiyah Utsmani di Turki tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, sejak itu Islam masuk pada fase keempat. Fase Islam tidak memimpin di dunia. Islam malah di bawah, dipijak, diinjak, kaum muslimin dizalimi, dijadikan anak tiri, benar-benar mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya. Para alim ulama difitnah, diburu, dikejar, ditangkap, disakiti di mana-mana. Hari ini ulama-ulama lurus-lurus di Arab Saudi pada ditangkap semua, masuk penjara. Hari ini di Mesir nggak ketemu oleh kita ulama-ulama istiqomah kecuali mereka dalam penjara. Hari ini di Yordania, di berbagai negeri Arab para ulama ditangkap-tangkapi. Masih hebat Indonesia Pak, menurut saya masih hebat Indonesia. Ya. Pada umumnya di fase keempat memang kita dapati Islam dan kaum muslimin, khususnya para ulama, mendapatkan ujian yang seberat-beratnya. Ini saat Islam sedang tidak memimpin. Tapi insya Allah pasti fase keempat ini akan cepat tutup bukunya dan kita masuk pada fase kelima. Fase kelima inilah ayat itu. Surah An-Nur Halo. Saya kalau bukan ini titik yang ke-22, saya buang mic ini. Karena suara saya insya Allah selama ini sanggup ngatasin jamaah 4 kali lipat ini bisa. Tapi ini sudah di ujungnya, udah akhir zaman. Ya, akhirnya suara ini harus ditolong oleh ini. Ya, kalau enggak ini selamat tinggal. Tapi baik ya, kita lanjut. Bapak Ibu, surat An-Nur tadi yang dimaksud adalah fase kelima. Fase kelima, kita semua dijanjiin oleh Allah pasti akan kembali memimpin. Pertanyaannya kapan? Apa mungkin? Apa mungkin? Kondisi Islam kan sekarang paling berat. Media di tangan mereka, ekonomi di tangan mereka, militer di tangan mereka, politik dunia di tangan mereka. Gimana caranya kita bisa memimpin? Ah, gitu pertanyaan kita kan? Gimana caranya? Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kebayang nggak oleh kita Nabi Musa menjadi pemimpin setelah Firaun yang begitu gagah jumawa, perkasa, tak terbendung, tak terkalahkan, kaya raya, memiliki bala tentara tak tertandingi, mendadak beliau dihabisi oleh Allah. Musa yang tampil menjadi pemenang dan dia yang memimpin. Kebayang nggak oleh kita bagaimana Allah membalikkan keadaan dengan sekehendak hatinya? Kita harus kembali ke sana Pak.
Kebayang nggak oleh kita, wahai kaum muslimin, Nabi Muhammad di puncak-puncak ditindas, dizalimi di Mekah, sampai-sampai diembargo, banyak sahabat-sahabat yang mati meninggal dunia karena tak ada lagi yang mau dimakan, sakit tak ada lagi obat-obatan untuk kesehatan, memang tak punya fulus dan tak punya kemampuan bergerak. Mereka tunggu waktu saja untuk mati. Mendadak Allah perintahkan mereka hijrah. Wah, dalam waktu yang dekat mereka langsung menaklukkan Mekah dan menjadi penguasa dunia. Takbir. Nggak kebayang oleh kita, Pak. Nggak kebayang. Allah balikkan. Allah membalikkan dengan sebegitu mudahnya. Ya. Wahai Bapak Ibu, Allah sekarang janji nih. Allah janji bahwa kamu akan kembali memimpin seperti dulu kamu memimpin. Itu maksudnya fase pertama, kedua, ketiga Islam memimpin. Fase keempat enggak. Nah, di enggak inilah Allah janji kamu nanti akan kembali memimpin seperti dulu. Fase pertama, kedua, ketiga. Paham sampai di sini? Ketika kamu memimpin, semua keadaan kamu menjadi aman, agama menjadi kuat, dan hidupmu menjadi makmur sejahtera. Nggak kebayang, Bu, kalau ibu nanti punya emas di rumah berkarung-karung, Bu. Bukan punya simas ya, punya emas 24 karat berkarung-karung di setiap rumah. Kata Rasulullah, pada fase kepemimpinan Islam yang terakhir nanti tidak didapati satu saja orang miskin di dunia, sehingga syariat zakat jadi nggak laku. Mau kita kasih, jangankan zakat, Bu, ya, kita mau sedekah aja orang semua nolak. Saya mau wakaf tanah nih, semua orang nolak. Apa kata mereka? Dulu kami perlu, sekarang udah enggak. Dikasih emas, kemarin kami butuh, sekarang enggak. Di rumah no banyak, ada 5 karung, mau diapain? Wahai Bapak Ibu, fase kelima. Nah, pertanyaannya tadi, kapan? Kapan? Ini terkait menjadi umat terbaik loh ya. Kita harus punya sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menjemput fase kelima ini. Kalau enggak bisa juga. Ya Allah, beri hamba rezeki, beri hamba rezeki. Bapak Ibu hanya tidur duduk di rumah, dapat rezekinya? Wajib dicari, wajib dikejar. Memang ia janji Allah pasti terwujud, tetapi harus dengan upaya dan usaha. Doa wajib, usaha juga wajib. Hasilnya dari Allah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di Amerika Serikat, tepatnya di New York, bulan Februari, Ibu, tahun 2012. Ulangi balik, di mana tempatnya? New York. Bulan berapa? Bulan Februari. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 12. Tanggal 12 tahun 2012. NIC memprakarsai pertemuan 15 negara yang memiliki militer terkuat di dunia dan intelijen terbaik di dunia. 15 negara: Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina, negara-negara yang memiliki militer terbaik termasuk Turki, diundang semua. Ngapain mereka? Dia ajak rembuk rundingan raksasa tertutup. Hasilnya boleh diumumkan, tapi perundingannya berlangsung secara tertutup. Nanti hasilnya ternyata diumumkan di New York Times. Ya, setelah selesai, majalah bergengsi Amerika Serikat New York Times mengumumkan hasil pertemuan itu. Apa yang mereka bicarakan? Mereka membicarakan siapakah yang akan kembali memimpin dunia di atas tahun 2020. Ini yang mereka rundingkan, Pak. Di atas tahun 2020, 2025, 2030, pokoknya di atas tahun 2020 ke atas, siapa yang kira-kira akan kembali menjadi pemimpin dunia? Dari sekian perbincangan mengerucut kepada 4 calon pemimpin dunia di atas tahun 2020. 1, yang akan memimpin dunia nanti di atas tahun 2020 masih Amerika Serikat. Ini opsi pertama. Yang kedua, yang akan memimpin dunia nanti di atas tahun 2020 adalah Cina. Yang ketiga, yang akan memimpin dunia di atas tahun 2020 nanti adalah kaum elit global. Kaum elit global dengan organisasi terselubungnya Illuminati
dan payung organisasi global internasionalnya, Freemasonry, yang mampu mengotak-atik setiap negara di dunia, ekonomi di tangan mereka, dan segala macam teknologi mereka yang kuasai, dan media mereka yang menentukan. Diperkirakan mereka, ini opsi ketiga. Opsi yang keempat yang akan memimpin dunia di atas tahun 2020 adalah khilafah Islamiyah. Yang berunding nggak ada dari yang mewakili Islam, ulama diundang nggak ada, dari negeri Muslim nggak diundang, nggak ada. Paling hanya Turki, ya, paling hanya Turki. Bapak Ibu, satu persatu dibedah. Bagaimana kemungkinan Amerika melanjutkan kepemimpinan dunia? Dikaji tentang Amerika, tentang militernya, ekonominya, kondisi politiknya, sosialnya, semuanya dikaji. Hampir mayoritas sepakat mengatakan Amerika takkan memiliki daya dan kekuatan lagi di atas tahun 2020 melanjutkan kepemimpinan dunia nanti, kata mereka. Dan terbukti hari ini, ya. Hari ini Bapak semua sudah tahu bagaimana kondisi Amerika, selemah-lemah keadaan sekarang. Bapak tahu itu, Pak, ya? Bu, bagaimana kondisi Amerika sekarang? Secara ekonomi mereka terpuruk ke dalam lubang yang sangat dalam. Negara yang memiliki hutang terbesar di seluruh dunia adalah Amerika. Negara yang kondisi sosialnya sedang hancur sehancur-hancurnya, Amerika. Negara yang memiliki semangat tempur dari pasukannya yang paling lemah hari ini, Amerika. Negara yang pada hari ini dalam apa saja segi dipelajari lemah sekarang, Pak. Jadi Amerika diyakini dan dipercaya dalam pertemuan itu tak mungkin bisa melanjutkan kepemimpinan 2020 ke atas. Dan itu terbukti sekarang. Yang kedua yang dikaji adalah Cina. Kelebihan-kelebihan Cina dikupas, dibedah, dipelajari. Titik kekurangan Cina juga dikupas, dibedah, dianalisa, dipelajari secara mendetail. Ingat, yang memiliki keahlian dalam hal ini adalah para intelijen terkuat dan terbaik di dunia. Saat itu mereka berunding, Cina. Lebih 87% peserta yang hadir sepakat mengatakan Cina takkan sanggup memimpin dunia di atas tahun 2020. Cina takkan sanggup. Terbukti hari ini Cina juga mengalami krisis yang sangat parah dalam segala hal. Cina hari ini juga menuju kepada jurang kehancurannya. Ya, kita bilang apa nih? Kita bilang apa? Halo, Bu, kita bilang apa, Bu? Alhamdulillah. Kok sirik amat, Bu? Bilang alhamdulillah atau innalillah? Alhamdulillah. Ya, mereka jahat kepada kaum muslimin. Mereka biadab kepada umat Islam di sana. Mereka habisi saudara kita di Xinjiang, Uighur, dan mereka brutal. Bahkan Ustadz Amer Khas yang kemarin baru kembali dari sana cerita langsung bagaimana untuk melaksanakan sholat 5 waktu terpaksa harus menyewa kamar hotel, diperiksa yang hotelnya nggak ada CCTV-nya, baru mereka menjamak 4 sholat sekaligus. Aslinya mana boleh, tapi karena nggak bisanya terpaksa. Itu kami pendatang atas nama wisata, bagaimana orang tempatan memang nggak bisa, Pak. Kemarin siang saya bersama Mas Aryo, ya Mas, ya, saya ditelepon oleh teman saya Kurdistan, Syekh Dr. Muhammad Umar Dhunnun, pakai bahasa Arab. Kami video call. Apa katanya? Kabar buruk, tolong doakan kami. Kurdistan hari ini adalah Xinjiang yang di bawah kekuasaan Cina. Baru saja dalam 1 minggu ini umat Islam dibantai, dibakar 40 orang hidup-hidup, dan kami tak berdaya, katanya. Apa yang bisa kami bantu? Saya tanya. Tak ada, kami hanya mohon doa saja, kata. Mohon doa saja dan sampaikan ini. Lalu dia mengirimkan link. Lihat ini bagaimana kejahatan mereka baru-baru ini. Itu kondisi, Pak, yang terjadi hari ini di RRT sana. Oke, biarkan mereka. Makanya tadi Bapak bilang alhamdulillah, saya diam saja. Apa kita katakan kalau mereka nggak jadi memimpin? Alhamdulillah lah.
Alhamdulillah. Kalau mereka sekarang menuju pada kehancuran, kita bilang apa? Kalau Firaun hancur, kita bilang apa? Kalau Namrus hancur, kita bilang apa? Kalau orang jahat yang memimpin berkuasa hancur, kita bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini dikaji oleh bukan orang-orang Islam, tapi langsung negara-negara pemilik militer dan intelijen terbaik di dunia. Mereka sepakat mengatakan Cina tak mungkin menguasai dunia di atas tahun 2020. Tak mungkin. Alhamdulillah. Opsi ketiga pun dimajukan ke atas, dikupas bersama-sama elit global. Ini kaki tangan Dajjal. Apakah mereka mungkin memimpin dunia nanti di atas tahun 2020? Singkat pembicaraan, mayoritas yang hadir mengatakan tidak mungkin. Banyak syarat yang belum terpenuhi untuk memimpin dunia. Yang bisa memimpin dunia siapa? Yang bisa memimpin dunia adalah yang memiliki dasar dan pondasi serta akar sejarah yang teruji. Lalu akhirnya dibedahlah yang keempat, khilafah Islamiyah. Ribuan tahun Islam memimpin dunia, timur dan barat, utara dan selatan. Dibongkar akar sejarah, dilihat potensi finansial, dilihat potensi keumatan, dilihat potensi segala segi, dilihat yang paling siap, yang paling matang, yang paling teruji, dan yang paling menjamin dan menjanjikan menjadi pemimpin dunia di atas tahun 2020, khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Yang ngomong ini Pak bukan ulama. Yang ngomong ini adalah 15 negara pemilik intelijen terkuat dan terbaik di dunia. Kafir semua selain Turki. Ayo, mereka yang bilang. Makanya jangan heran sekarang Pak, di Gedung Putih, di Inggris, di Prancis, di Belanda, di mana-mana hari ini mereka biasa mengungkapkan pemimpin masa depan adalah khilafah Islamiyah. Orang kafir yang ngomong itu. Orang kafir. Lah kita orang Islam bagaimana? Kita masih dalam keadaan nggak percaya diri ya. Kita masih dalam keadaan mungkin nggak ya, mungkin nggak ya. Wahai Bapak Ibu, sahabat-sahabat Nabi di Mekah nggak dianggap sebelah mata pun oleh penguasa sebelah timur dan penguasa sebelah barat. Sahabat-sahabat Nabi itu dulu adalah orang buta huruf Pak. Mayoritas mereka, minoritas yang pandai tulis baca. Buta huruf sahabat-sahabat Nabi. Nggak dianggap sebelah mata pun nggak dianggap. Dianggap negeri yang terkebelakang dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat lemah. Nggak dianggap. Nabi muncul dari kalangan orang Arab, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Hanya dengan Al-Quran Nabi mendidik seluruh sahabatnya. Tak banyak teori. Nabi hanya ajarkan sahabat, ini ayat maksudnya begini, cara ngamalkannya begini. Ini ayat maksudnya begini, cara ngamalkannya begini. Sederhana sekali. Lalu sahabat-sahabat memiliki prinsip sami'na wa ata'na. Mereka kosongkan semua unsur-unsur budaya yang berurat mengakar ke dalam pikiran, ke dalam hati mereka. Mereka kosongkan semua, mereka isi itu diganti dengan Al-Quran. Sepenuhnya apa yang dikatakan Quran, apa yang dimaukan Al-Quran, mereka ikut seperti yang dicontohkan Rasulullah. Subhanallah, terjadi perubahan yang dahsyat Pak. Hanya 23 tahun lalu Rasulullah meninggal dunia. Setiap sahabat menjadi orang-orang yang luar biasa, arif, bijaksana, cerdas, benar-benar sangat tajam analisa mereka, pemberani yang tidak ditemui lawannya, dan setiap apa saja yang mereka katakan, ide apa saja mereka cetuskan, mereka praktekkan, itu yang terbaik dan terunggul. Akhirnya dalam waktu yang dekat, sebentar saja 2/3 dunia jatuh ke dalam pangkuan Islam. Allahu Akbar. Itu sahabat Pak, orang yang gak pandai tulis baca, hanya ngamalkan Al-Quran saja. Apa adanya dalam ayat mereka amalkan seperti Nabi mencontohkan. Selesai. Kita juga dijamin, Allah menjamin dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Allah jamin dalam surah At-Taubah ayat 100, siapapun yang meniru seperti para sahabat,
penutup ayatnya, pasti dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Bahkan guru Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas berkata, apa kata Imam Malik bin Anas? Kalian semua takkan bisa menjadi hebat, takkan bisa menjadi kuat, takkan bisa menjadi maju, kecuali kalian meniru jejak langkahnya generasi awal Islam, yaitu Rasul dan para sahabat. Kata Rasulullah, saya dan kami semua, yaitu para sahabat, hebat karena kami berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi di zaman Nabi itu semangat yang membara di zaman Nabi bukan menghafal Quran. Kalau di zaman kita semangat apa yang membara? Menghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran, hafizah. Bu, di mana sekolah anaknya, Bu? Di tahfiz. Bu, sekarang anak ibu di mana? Di rumah tahfiz. Ya, semuanya. Pak, anak bapak sekarang di mana? Di tahfiz. Anak saya sudah 13 juz, anak saya sudah 7 juz. Hafal. Maaf, jangan tersinggung. Saya mengatakan menghafal Quran bagus. Siapa yang nggak setuju? Saya pun ingin anak-anak saya hafiz Quran. Tapi ada masalah yang serius dalam hal ini, Pak. Burung beo hafal Quran, bisa nggak merubah apa-apa pada burung beo? Dengan dia hafal Quran, hebat nggak burung beo? Apakah ditaklukkannya manusia dengan dia hafal Quran? Enggak, tuan majikannya aja nggak bisa menaklukkannya. Nggak bisa dia menaklukkan. Anak kita hafiz Quran, Pak. Lihat kebanyakan yang terjadi hari ini. Hafiz Quran 30 juz, ibadahnya masih malas-malasan. Betul tidak? Betul tidak? Dia sudah belajar tahfiz, hafalannya sudah di atas 10 juz. Kenyataannya sholat malas. Ya, dengan HP, kayak badan dengan nyawa, nggak mau lepas. Main game. Akhlaknya juga membuat kita sedih dan prihatin, miris, Pak. Padahal dia hafizah. Ternyata ketika dihipnotis kena, disihir diguna-guna kena, disantet diteluh kena, kesurupan, diruqyah kesurupan, padahal dia hafizah. Ada apa ini? Dia hafiz Quran 30 juz. Ternyata wahai bapak ibu yang kami muliakan, diajak oleh kawannya buat dosa, paling cepat dia mau. Lalu di mana sih letak Al-Quran kalau dihafal akan merubah peradaban, merubah generasi? Nggak akan terjadi. Dia ibaratnya mesin recorder, hanya ngerekam doang, nggak akan bisa merubah apa-apa. Lemah. Makanya para sahabat target utama mereka yang fardu ain, bukan fardu kifayah. Menghafal Quran fardu kifayah. Betul tidak? Betul tidak? Bu, kalau menghafal Quran, dari kita semua ini umpamanya ada cukup 5 orang saja yang pergi menghafal Quran, maka kewajiban menghafal Quran gugur dari semua yang lain, nggak berdosa yang lain kalau nggak hafal. Ya, tapi kalau fardu ain, setiap kita wajib melakukannya, kayak sholat 5 waktu. Ya, seperti puasa bulan Ramadan, fardu ain. Nah, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, sahabat, ketika Nabi meninggal dunia, jumlah mereka dalam buku-buku sejarah lebih kurang 124.000 orang. Jumlah sahabat ya, ketika Nabi meninggal dunia. Yang hafiz Quran cuma berapa sih? Ada yang tahu? Yang hafiz Quran lebih kurang berapa? Dalam buku-buku sejarah, yang hafiz Quran lebih kurang 20 ribuan orang dari 124.000. Maknanya lebih 100.000 sahabat tidak hafal Quran. Karena memang Al-Quran diturunkan bukan untuk dihafal. Al-Quran diturunkan adalah untuk petunjuk dan pedoman hidup, diilmui, dipahami dan diamalkan. Dan dengan ini seluruh sahabat menjadi manusia-manusia yang dapat bimbingan langsung dari Allah. Lalu mereka memimpin dunia, menaklukkan dunia, dan menjadi orang-orang yang agung di dunia. Sampai hari kiamat nama mereka harum seluruhnya. Al-Quran itu untuk itu, Pak, bukan untuk dihafal. Iya, memang ada hadis keutamaan menghafal Quran. Anaknya hafiz Quran, nanti di akhirat ibu dikasih jubah kehormatan, diletakkan apa? Mahkota di atas kepala. Benar, tapi maaf, Al-Quran yang dihafal tidak akan menjadi kepribadian itu si anak. Al-Quran yang dihafal justru kalau tidak dilanjutkan sampai ke tingkat dia mendidik dan mengajar umat untuk menghafal Quran, insya Allah setelah dia hafiz Quran, semua hafalannya akan hilang semua. Coba hafal Quran 30 juz, masukkan ke UGM.
masukkan ke ITB, masukkan ke UI, masukkan ke fakultas universitas apa saja Pak, sibuk dia dengan itu, maka hafalannya akan hilang, sedikit demi sedikit akan lupa semuanya. Apa yang kita banggakan dengan anak yang hafal Quran kalau begitu? Justru di alam kubur, orang-orang yang hafal Quran lalu dia lupakan, dipecah kepalanya, diazab sampai hari kiamat karena dia melupakan hafalannya. Lebih serem lagi Pak, betapa banyak anak di tengah jalan hafal Quran 15 juz sudah nggak kuat, udah melawan. Pas liburan, ayo nak ulang hafalanmu. Guru-guru mengingatkan agar si anak di rumah mengulang hafalannya. Kita ingatkan terus. Nah, apa jawaban si anak? Bapak, ibu, saya sudah capek di pesantren dengan Quran. Sekarang lagi liburan, biar saya liburan benar-benaran. Ya, nggak mau diatur Pak. Pas balik pesantren nol lagi hafalannya. Karena Al-Quran kalau nggak diulang-ulangi dalam lebih 1 minggu saja hilang hafalan itu. Itu terjadi berulang-ulang. Makanya jangan kecewa punya anak kita paksa menghafal Quran, habis itu kita iming-imingi, nak nanti kalau kamu sudah hafiz nak bapak umroh dengan kamu, ibu bawa kamu umroh, bapak belikan motor, bapak belikan komputer, bapak sekolahkan kamu ke Trisakti dan sebagainya, pokoknya kamu hafiz ya nak ya. Wahai bapak ibu, semangat bapak ibu sudah bagus, tetapi nggak niru para sahabat. Kalau para sahabat bukan menghafal yang mereka kejar, tetapi mengilmui dan mengamalkan. Dan untuk itu Al-Quran diturunkan, diilmui dan diamalkan. Menjadi manusia terbaik di akhir zaman, menjadi manusia pilihan di akhir zaman adalah manusia sekelas sahabat, di mana mereka tidak mengutamakan gelar di depannya, profesor, doktor di belakangnya, MHI, MSc, PhD, nggak pakai gelar-gelar di depan di belakang, tapi mereka memimpin dimanapun mereka berada. Dan Allah janji, Allah jamin, siapapun yang meniru sahabat dalam menjadi manusia pilihan dan terbaik, mereka pasti juga akan menjadi manusia pilihan dan terbaik. Mari kita dengar apa pernyataan Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata begini, kami dengan Al-Quran itu mempelajarinya 10 ayat demi 10 ayat. Awas, mempelajarinya bukan menghafalnya ya. Kami dengan Al-Quran itu mempelajarinya 10 ayat demi 10 ayat. Bila 10 ayat ini kami pelajari, kami tadabburi isinya, kami pahami, lalu kami amalkan. Setelah kami semua berlomba-lomba mengamalkannya, dan seluruh kami memang sudah selesai mengamalkannya, kami pun ambil 10 ayat yang baru, kami tadabburi lagi, kami ilmui, kami pahami, lalu kami lagi berlomba-lomba mengamalkannya. Setelah selesai semuanya diamalkan, baru masuk lagi 10 ayat berikutnya. Jadi bagi para sahabat, Al-Quran itu untuk diilmui dan diamalkan. Mengilmui Al-Quran, mengamalkan hukumnya fardu ain. Menghafal Quran hukumnya fardu kifayah. Duluan yang mana? Fardu ain dong. Harusnya mahat-mahat tahfiz yang ada berubah hendaknya menjadi mahat ta'limul Quran 30 juz, fahman wa amalan, pemahaman dan pengamalan. Baru aman anak kita. Tamat dia khatam Quran, ta'limul Quran 30 juz, mau sekolah apa? Mau kuliah apa? Mau kedokteran, mau kepolisian, mau TNI, mau apa saja aman. Dia sudah punya kepribadian. Di dagingnya, di darahnya, di pribadinya, di akhlaknya, di ibadahnya, di akidahnya sudah ada Al-Quran 30 juz seperti para sahabat. Aman Bapak Ibu. Setelah itu silakan dia milih. Oh, saya mau lanjutkan untuk tahfiz Quran 30 juz. Tafadhol nak. Gitu baru benar Pak. Ini awal-awal anak kita dicekokin dan di apa, supaya hafal Quran ya 30 juz ya. Lalu umumkan ke sana kemari. Oh, anakku udah 7 juz. Anakku sudah 12 juz. Anakku hampir khatam. Nanti setelah khatam, aku bawa anakku umroh. Kenapa? Khatam Quran 30 juz, hafiz, bangga kita. Tapi setahun kemudian hafalan anak hilang semua. Apa tidak perih hati kita nih? Sedih. Bagaimana menjadi generasi terbaik? Disihir kena, diruqyah kesurupan, diajak aliran sesat mau aja. Bahkan ada yang sudah hafiz-hafizah berzina, hafiz-hafizah akhirnya murtad. Bahkan ada yang bunuh diri, hafizah. Karena menghafal Quran mebab tidak akan merubah apa-apa. Paling yang dapat oleh kita pahala dan keutamaan di akhirat. Pahala dapat, keutamaan di akhirat dapat. Tapi untuk menjadi generasi tangguh, manusia pilihan terbaik di akhir zaman, hanya dengan memahami dan mengamalkan Al-Quran. Titik. Kita kalau mau meniru, tirulah para sahabat. Gatal kali tangan nih kalau nggak ada papan tulis. Saya mau nulis Bapak Ibu. Saya ingin ucapkan kepada Bapak Ibu,
generasi kedua dengan generasi kelima mirip kata Rasulullah. Ada berapa tadi fase? Ada 5. Fase pertama Nabi langsung yang memimpin. Fase kedua para sahabat dengan sistem khilafah. Fase ketiga kerajaan. Fase kelima kediktatoran. Fase keempat kediktatoran. Fase kelima kembali khilafah. Jadi fase kedua dengan fase kelima mirip. Dan ciri penguasa di 2 fase ini juga mirip. Ahli ilmu Quran dan pengamal Quran, Pak. Ini dia. Maka kalau ingin lahir generasi yang akan memenangkan Islam di dunia, wajib dia ilmu Al-Quran, dia pahami Al-Quran. Maka sekarang saya mulai berubah. Setelah lebih 12 tahun saya ngurus tahfiz. Anak saya dari kecil homeschooling tahfiz Quran. Di mana-mana terdengar ada tahfiz yang bagus, saya kirim anak saya. Nekat kami suami istri, Bapak Ibu. Kami kirim ke mana-mana. Terakhir kami sekolahkan anak di Ishkarimah, hafiz Quran. Tawangmangu ya, 30 juz. Pulang kami sudah gembira. Makasih nak sudah hafiz Quran. Mudah-mudahan kami orang tuamu di akhirat kelak bisa engkau tolong. Sebagai orang tua tentu bangga, tapi maaf Bapak Ibu, teman-temannya banyak, pergaulannya luas. Akhirnya dia sibuk kesana kemari, kesana kemari. Pas di 2 atau 3 bulan berikutnya kita tes hafalannya, banyak yang sudah hilang dan lupa. Remuk rasanya. Tahunan Pak, tahunan kita memperjuangkannya dengan segala apapun daya, dengan doa dan sebagainya. Tapi ketika tahu hafalannya melemah, bahkan banyak yang lupa, air mata menetes. Yang menetes ke dalam lebih banyak daripada yang keluar. Sedih luar biasa. Maaf Bapak, saya bukan membuat Bapak putus asa ya untuk menjadikan anaknya hafiz, tapi bukan hafiz Quran itu bukan target kita seharusnya. Itu biar dengan kesadarannya sendiri nanti. Makanya setelah saya pelajari sejarah dalam-dalam, ternyata menghafal Quran itu cuma 2 masa yang paling ideal. 1, masa kecil, masa umur kutab di usia 3, 4 tahun sampai 12 tahun itu maksimal. Harusnya anak sudah hafal Quran 30 juz. Mutqin bersanad. Harusnya begitu, Pak. Karena anak masih banyak penurutnya, masih banyak patuhnya ya. Atau nanti tamat kuliah, biarlah anak kita support betul. Kalau dia yang minta, kalau dia yang mau, kita dukung jadi hafiz Quran. Bagus. Itu dengan kesadarannya, dengan keinginannya sendiri untuk menjadi hafiz, hafizah. Biasanya dia hormati dan dia jaga betul hafalannya. Tapi kalau usia tamat SD, Pak, anak mulai menuju kepada pancaroba. Dia mulai mencari jati dirinya. Jiwa pemberontakan dan perlawanan itu begitu kuat. Pergaulan yang luas di lingkungannya menjadikannya tidak mau diatur. Di masa ini sulit untuk memaksa anak kita hafal Quran. Pada akhirnya kita paksa juga, dia mau karena dia masih mau patuh. Tapi di usia 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, anak mulai mengatakan tidak. Lalu dia tinggalkan Quran. Dia membantah, dia membangkang, dia pelototin kita. Tidak. Lama kelamaan akhirnya kita ikuti dia, anak kita. Semua yang sudah hafal dia lupakan semua. Lihat Quran pun enak dia. Lihat Quran saja enak, nggak suka dia. Ini bahaya Bapak Ibu, karena kita paksa dia menghafal. Lalu kalau begitu bagaimana? Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, fahal min muddakir." Kami memudahkan Al-Quran untuk dipahami, untuk diilmui. Ada tidak yang mau mempelajarinya? Ternyata mempelajari Al-Quran menyenangkan. Mendalami isi dan ilmu Quran itu sangat menyenangkan. Kalaulah anak dibimbing ke sana, Allahu Akbar. Saya, bapak, ibu, anak-anak kita, insya Allah tak pandai mengucapkan dengan lisan betapa manisnya memahami ayat demi ayat Al-Quran, Pak. Manis sekali memahaminya. Beda dengan menghafal. Menghafal ini tuntutannya panjang, wajib ngulang terus. Sementara memahami cukup dipahami lalu diamalkan. Dah, dia terikat seumur hidup. Betul tidak? Maka tekad saya sekarang ini sambil promosikan terus, kampanyekan terus, ayo kita beralih kepada ta'limul Quran dari tahfizul Quran. Prioritaskan dulu fardu ain baru fardu kifayah. Ya. Ayo kita ke ta'limul Quran 30 juz. Sekarang saya di Sumatera Barat, alhamdulillah sudah jalan mempersiapkan generasi calon murabbi ta'limul Quran 30 juz. Dikirim tiap tahun. Sekarang sudah 18 orang belajar di Yaman. Belajar dengan para doktor-doktor, ahli-ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih dan sebagainya. Belajar ke sana. Saya lihat untuk di dunia hari ini yang masih dapat dipercaya keilmuannya dan lingkungannya hanya tersisa Yaman saja lagi.
Negeri-negeri yang lain banyak kita sedih melihat lingkungan. Ulama-ulamanya habis ditangkap-tangkapi. Lingkungannya sudah menuju liberal dan sekuler. Lingkungannya banyak tidak mendukung. Tapi Yaman, benar kata Nabi, iman di akhir zaman adanya di Syam, Palestina dan Yaman. Bila kamu tidak bisa ke Palestina, pergilah ke Yaman, ada iman di sana. Benar Bu, saya baru pulang dari Yaman, baru 2 minggu yang lalu. 1 bulan saya di Yaman Pak. Yang ada di situ adalah iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal. Hari-hari bicara ilmu, hari-hari bicara pengajian, hari-hari bicara sholat di mana nih nanti, masjidnya di mana, pengajian nanti dengan siapa, gurunya apa, kitabnya apa. Mahasiswa-mahasiswa kita nggak punya tempat untuk buat maksiat di situ. Kenapa? Nggak ada tempat maksiat, tempat wisata nggak ada. Jangankan ngelihat wanita buka aurat, wajah saja nggak nampak. Yang nampak cuma ini Itu pun dijaga dan dikawal ketat oleh bapaknya, oleh abangnya. Keluar tuh mesti dikawal. Terjaga betul wanita di sana. Nggak ada tempat night club, tempat-tempat untuk apa tuh, tari pinggang, apa namanya? Tari perut, ya. Nggak ada konser-konser musik, apa, ya Allah. Yang ada adalah iman, ilmu, amal. Makanya kalau ada yang mau kirim anaknya belajar ke Timur Tengah, saya sarankan ke Yaman. Insya Allah April, Mei, Juni saya akan kembali membawa generasi lagi belajar ke sana. Kalau ada yang mau titip, gabung silahkan. Boleh bareng dengan saya. Situ kita sudah buat markas ilmu Imam Syafi'i namanya ya. Markas ilmu Imam Syafi'i. Kita ikat beberapa doktor dan syekh-syekh yang tangguh ilmunya mendalam, menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah. Kita ikat mereka, kita gaji resmi, bahkan kita sediakan tempat tinggalnya, kita isi rumahnya, dan kita fasilitasi semuanya. Syaratnya ngajar di markas Imam Syafi'i. Sementara secara akademik anak belajar nanti di universitas resmi, legal, sehingga iqamah mereka aman. Kemudian legalitas ijazahnya nanti S1 resmi dari universitas. Tapi keilmuannya padat dengan markas-markas ilmu yang ada. Baik Bapak Ibu, saya persiapkan kader-kader itu. Targetnya 2-3 tahun yang akan datang mereka sudah pulang, siap untuk mendidik umat Nabi Muhammad di Indonesia. Ta'limul Quran 30 juz, fahman wa amalan, pemahaman dan didampingi langsung pengamalannya. Tamat nanti kelas 6 di pesantren kita, anak kita sudah pengamal Quran 30 juz. Allahu Akbar. Ayat manapun kita tanya, tahu nak maksudnya ini ayat apa? Oh tahu ayah, ini ayat ini dalam hadis gini penjelasannya. Ayat ini masalah fikih muamalat, fikih masalah jual beli ayah, ibu. Anak sudah bisa menjelaskan Pak. Oh ini ayah, ibu, ini masalah kandungan, bahwa dalam kandung itu begini. Anak bicara kandungan, anak bicara fisika, kimia, biologi, dalilnya Quran. Allahu Akbar. Anak bicara tentang masalah tata politik, anak bicara tentang masalah peradaban, apa saja sumbernya Quran. 30 juz anak kita paham Quran, pemahamannya luas, dadanya luas, akidahnya kokoh, ibadahnya benar, akhlaknya indah. Itulah dia kalau mempelajari isi Al-Quran, baru jadi generasi pilihan umat akhir zaman seperti para sahabat. Ya Bapak Ibu hamba-hamba Allah, sekarang saya sudah periksa dari Sabang sampai Merauke, khusus pondok pesantren Ta'limul Quran macam ini belum ada. Nanti ya sebentar Bapak, ditahan dulu ya. Bapak Ibu belum ada. Saya kampanye sekarang luar biasa kemana-mana. Saya ajak para pemilik pondok-pondok tahfiz, ayo kita mulai memikirkan serius ada ruangan dan kelas khusus Ta'limul Quran. Sisanya silahkan setelah yang selesai khatam 30 juz ta'lim, fahman wa amalan, silahkan mau lanjut ke tahfiz nggak apa-apa. Jadi tahfiz itu berikut ya, next setelah selesai yang pertama. Maka dari ini Bapak Ibu yang kami muliakan, saya telah kirimkan generasi 2-3 tahun yang akan datang mereka pulang harus sudah bisa mengajar. Tempat mengajarnya wajib sudah ada. 18 orang sekarang Pak, 18 orang, alhamdulillah. Kemarin saya berangkat, saya lihat, saya periksa bagaimana ibadah mereka semua, bagaimana akhlak mereka semua, bagaimana capaian ilmiah mereka, bagaimana penguasaan mereka, bahasa, hadis, fikih. Saya puas, alhamdulillah. Saya yakin mereka pulang kelak layak menjadi guru anak Bapak Ibu, bahkan layak menjadi muallim murabbi Al-Quran 30 juz untuk kita semua, insya
Allah. Masalahnya sekarang adalah, wahai Bapak Ibu, tempatnya harus kita siapkan. Tempatnya mesti kita sediakan. Di sini perjuangan keras kami beberapa tahun yang cukup panjang, akhirnya kami bisa membebaskan 10 hektar tanah di tempat yang indah dan cantik, di bukit yang sangat subur dan airnya bagus, ya, lebih cantik daripada puncak. Sementara tanah tersebut sudah bersertifikat, kita beli, Pak, selesai dari tangan kita. Lalu dibuat gambar membangun masjid 100 kali 100 menginduki ta'limul Quran 30 juz fahman wa amalan. 2 tahun yang akan datang 2025 harus sudah bisa memulai pembelajaran ta'limul Quran 30 juz ini. Berarti dalam 2 tahun ini kerjaan kita adalah mempersiapkan fasilitas ini, Pak. Tanah sudah ada, akses jalan dari aspal ke lokasi 700 meter. Itu sekarang udah dikupas, udah kita beli, Pak, dari warga. Beli pakai surat. Kita beli dari warga 10 meter kali 700 meter. Udah dikupas pakai alat berat. Tapi belum ada pengerasan lagi, ya, masih tanah. Nah, sekarang musim hujan payah mobil naik ke atas karena masih tanah. Intinya, lokasi tempat dibangun kami akan fokus di 2.200 meter persegi. Di situ ada masjidnya, di situ ada asramanya, ruang belajarnya dan lain-lainnya. Semuanya 2.200 meter persegi. Tahu tidak Bapak Ibu, kalau kita mengejar target membangun dengan permanen, lama, Pak. Dananya bisa puluhan miliar. Kami bilang ini nggak boleh. Yang kita kejar bukan fisik bangunan, tapi ada, kokoh, nyaman, layak, walaupun murah nggak apa-apa. Yang penting adalah cepat berfungsi untuk mencetak kadar Quran. Maka sepakat kami 2 minggu yang lalu bahwa cukup semi permanen. Pondasinya memang tetap dicor pakai besi dan strukturnya tetap besi habim, ya. Tapi semuanya, dindingnya kayu dan sebagainya, dibuat sehemat mungkin tapi kokoh dan kuat, aman dan nyaman. Alhamdulillah, dari 3 juta 1 meter, 1.800.000 per 1 meter kali 2.200. Nah, sekarang kita tak punya akses ke Arab, Pak. Ke Arab Saudi nggak pernah, ke Qatar nggak pernah, kemana-mana negara Arab nggak pernah, dan juga tak pernah buat surat ke proposal, ya, ke perusahaan-perusahaan minta tolong, tak pernah. Kami hanya laporkan pada Allah, sampaikan pada hamba-hamba Allah. Ke Allah ngelapor, ya Allah bangunkan untuk kami, ya Allah, kami siap bekerja keras siang malam mendidik generasi untuk menjadi generasi Qurani. Tapi ya Allah, datangkan hamba-hambamu yang terbaik, datangkan muhsinin muhsinatmu, agar ini mereka yang siapkan, kami yang menggarap, beri kami ridho dan pahalamu yang sama banyak, ya Rabbal Alamin. Jadi Bapak Ibu, menuju generasi umat pilihan terbaik di akhir zaman, saya mengajak Bapak, kembalilah kepada Al-Quran, ilmui dan pahami, amalkan Al-Quran, mulai dari Bapak Ibu sampai anak-anak kita. Jadi jangan anak-anak kita saja. Selama ini kalau tahfiz kan anak-anak kita saja, Pak, ya. Kalau ta'limul Quran kita juga, karena kita juga ditanya oleh Allah pada hari kiamat, kamu sudah khatam belum Al-Quranku 30 juzku, sudah selesai belum kamu dalami maksudnya, sudah kamu amalkan belum? Apa jawaban kita nanti Bapak Ibu? Kita tak mampu jawab. Sekarang kita harus berazam, saya, suami saya, istri saya, anak saya wajib khatam 30 juz Quran, karena ini fardu ain dan saya tidak punya pilihan yang lain, mesti selesai dan harus saya amalkan. Maka siap-siaplah menjadi generasi terbaik yang tak tertandingi, dan masa depan fase kelima pasti akan jatuh kembali ke tangan kita kalau generasi pengamal Quran telah bangkit, bukan generasi penghafal Quran. Itu ya Bapak Ibu. Mari siang hari ini kota ini dijalankan khusus untuk membangun gedung Masjid Uzma, Masjid An-Nabawi Uzma Center, untuk pusat ta'limul Quran 30 juz fahman wa amalan. 1 meternya 1.800.000, ambillah 1 meter, ambillah setengah meter, kalau mampu ambillah 10 meter. Ridho dan pahala dari Allah mengalir untuk kita sampai hari kiamat, dibagi oleh Allah merata. Untuk saya, untuk guru-guru murabbi kita, untuk Bapak Ibu semua. Bismillah, silahkan ini dijalankan. Baik hamba-hamba Allah yang saya cintai, saya muliakan, alhamdulillah, sesuai dengan yang dibisikkan kepada saya tadi, Pak Kiai, Pak Ustadz, kita usahakan bisa selesai jam 11. Masih ada waktu untuk kita tanya jawab.
dan masih ada waktu untuk kita berdoa bersama. Yang jelas, bagaimana menjadi umat pilihan di akhir zaman, umat terbaik, yaitu umat yang kembali mengilmui, memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Titik, nggak banyak teori, bu, nggak banyak teori. Jadilah umat yang mengilmui dan memahami Al-Quran, amalkanlah. Pasti langsung otomatis akan menjadi umat besar yang akan memimpin kembali dunia masa depan. Di dunia kita agung dan mulia, kuat dan berkuasa. Di akhirat kita di posisi yang tertinggi, menjadi penghuni surga Firdaus Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu, jalan-jalan sekarang berinfaklah. Kumpulkan harta yang Allah percayakan pada kita, masukkan. Karena misi kita hidup di dunia cuma dua. Catat ini, bu. Misi kita hidup di dunia cuma dua. Catat ini baik-baik, Pak. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jin dan manusia saya ciptakan cuma untuk menyembah aku, kata Allah. Jadi kita diciptakan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, beramal dengan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini misi pertama. Misi kedua, Allah ciptakan kita di muka bumi untuk hidup di sini adalah untuk menegakkan, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala jami'an, secara bersama-sama. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Misi kamu hidup dunia, tegakkan agamaku, perjuangkan agamaku bersama-sama, jangan kamu berpecah belah. Maka untuk yang pertama, ibadahi Allah. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya selama ini. Tapi yang kedua, tegakkan agama Allah, hidupkan agama Allah, perjuangkan agama Allah seperti yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Maka insya Allah ta'ala Islam akan mendapatkan janji Allah kembali dari surat An-Nur ayat 55 tadi. Islam akan dimenangkan oleh Allah, memimpin kembali seluruh dunia. Syaratnya orang-orang yang ada di dalamnya sama-sama memperjuangkan agama Allah. Sekarang yang saya ajak ini adalah memperjuangkan agama Allah, menghidupkan agama Allah walaupun dengan harta. Nggak apa-apa. Kami SDI-nya, Bapak Ibu adalah aktor-aktor yang menyiapkan fasilitasnya. Kita sama-sama berjuang. Hasilnya nanti kita semua yang menikmati. Pahalanya dibagi oleh Allah sama banyak kita dapat. Berapa yang saya dikasih oleh Allah, Bapak Ibu mendapatkan. Di akhirat Bapak Ibu beruntung dan berbahagia. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengajian ini menjadi awal dan cikal bakal lahirnya generasi pemenang akhir zaman. Amin ya rabbal. Semoga itu Bapak Ibu orangnya, Bapak Ibu, anak Bapak Ibu orangnya yang akan memenangkan Islam di akhir zaman. Silakan kita buka diskusi, tanya jawab. Kalau ada yang mau kita diskusikan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masa pertama berusaha. Jadi yang bicaranya adalah untuk mendidik generasi Fakirul Quran itu sebenarnya dimulai dari umur. Baik. Karena tadi yang sudah disampaikan adalah Fakirul Quran bisa dimulai dari 3 sampai 12. Dan alhamdulillah kami sudah berusaha seperti ini. Yang selanjutnya, seandainya nanti di tahun atau umur 12 waktu selesai untuk Hafizul Quran, berarti untuk memahaminya adalah di umur 13 sampai mau berarti kuliah dulu ya. Nah, sejauh ini sepertinya memang belum ada. Mungkin biasa seperti yang sudah berbicara tadi adanya di Sumatera Barat. Itu pun 2 tahun yang akan datang, insya Allah. Sekarang belum. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi nanti kalau di umur SMP SMA itu dimasukkan. Untuk memasukkan pemahaman ini itu Al-Quran terus artinya terus tafsirnya gitu atau bagaimana cara mengajarkannya. Oke. Untuk itu saya sekian untuk pertanyaannya. Insya Allah mungkin waktu ini juga saya akhiri. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sepertinya praktisi pendidikan juga kah? Ya, sekaligus pelaku pendidikan dan juga orang tua yang punya anak ya Bu ya. Jadi Pak, pertanyaan Ibu kita tadi bagus Pak. Sebenarnya umur berapa yang paling ideal ta'limul Quran? Saya jawab dengan sejarah. Pertama sekali yang mendirikan sekolah itu Nabi Muhammad. Nama sekolah yang didirikannya adalah Kutab. Kita sudah tahu semua itu ya. Yaitu setelah perang Badar, ada beberapa sahabat meninggal dunia. Anak-anaknya jadi yatim. Nah, anak-anak ini dikumpulkan Rasulullah, usianya ada yang 2 tahun, 3 tahun sampai 12 tahun, dibuat halaqah khusus untuk belajar adab, iman dan hafal Quran. Adab, iman dan hafal Quran. Sesekali diselang-selingi belajar matematika dan membaca. Oke ya, itu aja. Selesai mereka hafiz. Bu, sekarang Ibu lihat sejarah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, imam-imam ulama-ulama besar lainnya. Rata-rata mereka hafiz Quran 30 juz sebelum umur 10 tahun. Sebelum umur 10 tahun sudah hafiz semua Pak. Mutqin. Dites apa saja bisa, kayak Ahmad dan Kamil itu. Jadi usia kecil itu mutqin hafalannya bersanad. Nanti usia di mana anak sudah dipukul untuk sholat, kalau ada sholat dipermainkannya 13 ke atas, baru memulailah ta'limul Quran. Tapi ada satu hal yang dilupai oleh umat hari ini. Cara Nabi mendidik umat dengan Al-Quran, tak boleh belajar yang lain sampai 30 juz Al-Quran selesai taklimnya sambil didamping oleh Nabi pengamalan. Nabi stop, jangan belajar yang lain. Bapak, ini mungkin agak baru dalam pemikiran Bapak. Nabi melarang seluruh sahabat jangan belajar apapun saja sebelum selesai taklimul Quran 30 juznya. Al-Quran sumber ilmu, informasi terbenar seluruh hal. Masalah pernikahan, masalah langit, masalah tanah, masalah sosial, masalah budaya, masalah politik, masalah jual beli, masalah utang piutang, masalah warisan, masalah apa saja, ilmu dasarnya Al-Quran. Jangan belajar yang lain dulu sampai Al-Quran tuntas. Anak kita sekarang dari kecil sudah diajarkan kimia, fisika, biologi, apalagi pelajaran IPA, IPS dan sebagainya. Nggak tahulah apa-apa nama pelajaran sekarang Pak. Banyak seabret-abret, belajar komputer, belajar bahasa Inggris, belajar ini dan itu. Al-Qurannya belum ada yang selesai. Kita juga kayak gitu kan. Ini adalah dampak pendidikan kolonial yang diwariskan ke kita Pak. Jadi kalau begitu gimana? Kita lihat sejarah. Sahabat Nabi yang pandai tulis baca salah satunya diantaranya adalah Umar bin Khattab. Umar sedang belajar kitab Taurat. Umar sudah masuk Islam ya, tapi Umar sedang belajar kitab Taurat. Datang Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Umar, lagi ngapain?" Apa kata Umar? "Lagi baca ya Rasulullah." "Kamu baca apa?" "Yang saya baca ini ya Rasulullah, lembaran-lembaran ajaran Allah dalam kitab Taurat." "Ya Allah Umar," kata Rasulullah, "Musa yang Taurat diturunkan kepadanya, kalau hari ini dia hidup, dia hanya akan menjadi salah seorang murid saya seperti kamu. Yang saya bawa dari Allah Al-Quran, wahai Umar, Al-Quran ini jauh lebih sempurna daripada Taurat. Hai Umar, tinggalkan belajar Taurat, fokus dulu Quran," kata Rasulullah. Padahal yang dipelajari bagus tidak itu? Taurat kan? Nabi stop, "Jangan kamu belajar yang lain, selesaikan dulu Quran," kata Rasulullah. Satu. Yang kedua, Nabi ketika melihat para sahabat mulai rajin belajar hadis, mereka tuliskan hadis. Kata Nabi, "Ngapain kalian? Ngapain kalian?" "Kami mulai ya Rasulullah fokus dengan hadis." Kata Nabi, "Al-Quran belum selesai, jangan dulu belajar hadis, jangan dulu tulis hadis, selesaikan dulu Quran." Coba lihat, belajar hadis bagus tidak? Belajar hadis bagus tidak? Tapi Nabi stop seluruh sahabatnya, "Jangan belajar hadis, jangan tulis hadis, sampai kamu selesaikan dulu Quran 30 juz." Jadi sekelas kitab Taurat dan hadis Nabi saja Nabi larang, gimana kita hari ini belajar kimia, fisika, biologi dan sebagainya? Selesaikan dulu Quran. Dengan Al-Quran dia akan mengetahui alam semesta. Setelah itu selesai tuntas, belajarlah yang lain-lain. Tafadhol, kita nggak melarang orang belajar, tapi fokuskan dulu Al-Quran supaya nggak bercabang-cabang dan dia mengamalkan Al-Quran 30 juz. Harusnya sederhana, tapi hari ini sakit kepala anak kita. Semua ilmu dijejolin dengan paksa, sakit panas kepalanya ya. Makanya dia mencari hiburan dengan cara-cara yang tidak sehat. Bapak Ibu, itu ya Bu ya.
Harus Quran dulu, bersih. Baru setelah itu yang lain. Kenapa umat hari ini pecah belah? Karena umat hari ini diajak untuk belajar hadis dulu, belajar fikih dulu. Betul tidak? Sekali pengajian langsung fikih, fikih taharah, fikih wudhu, fikih langsung yang masalah khilafiyat. Masalah hadis dibaca, umat akhirnya pecah-pecah. Lalu yang ini dikatakan Salafi Wahabi, yang ini menamakan dirinya Aswaja, dan pokoknya kayak lakum dinukum hal ini. Kenapa umat sudah tidak kembali pada Quran? Jadi itu nasihat dan saran kami, di usia dia tamat SD seharusnya dia sudah fokus. Pertanyaan ibu tadi, bagaimana kalau dia belum selesai lagi? Mungkin baru 20 juz, dia udah kelas 6 SD. Stop dulu hafalannya. Jaga saja yang 20 itu. Betul-betul dikawal betul yang 20 itu, jangan sampai hilang. Dan setelah itu dia mulai ta'limul Quran, fokus ta'limul Quran. Makanya pondok pesantren kita insya Allah 2 tahun yang akan datang, akhir 2024 kita sudah buka pendaftaran. Mudah-mudahan bangunan yang kita cita-citakan tadi Allah izinkan berdiri dengan segera. Amin. Bapak Ibu jangan lupa, kalau punya harta kirimkan terus. Nomor rekeningnya ada, catat nomor rekeningnya ya. Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 800 3798. Gampang kok. BSI 800 lagi 3798. Itu ya. Saya ulangi, Bank Syariah Indonesia 800 asal ada rezeki tembakkan, walaupun hanya 1 sak semen, walaupun hanya 1 batang tiang ya, walaupun hanya 1 kilo paku, pokoknya kirim dengan niat saya ingin ikut kontribusi besar dalam melahirkan generasi Qurani akhir zaman gitu. 800 3798 atas nama Masjid An-Nabawi, atas nama Masjid An-Nabawi. Jadi kita bangun masjid sebenarnya nih, bangun masjid 100 kali 100, di bawahnya memayungi Ta'limul Quran Center 30 juz ya, atas nama Masjid An-Nabawi Uzma Center. Nanti ada adminnya, catat nomor adminnya, bisa laporan. Yang mengirim dan minta progres, kami akan perintahkan semua yang telah ikut menyumbang akan dapat laporan ya. Selama sumbangannya dia tanyakan, saya mau tahu sampai di mana pembangunan sekarang, saya mau tahu sudah berapa sekarang terkumpul. Silahkan ke admin, ada nomornya ya, catat nomor adminnya 0852 terus 2 lagi 4 kali 0852, habis itu 2 lagi 4 kali 4408. Saya ulangi, 0852 22 4408. Itu adminnya. Silakan konsultasi, silakan tanya. Siapa tahu ada yang ke Sumatera Barat, saya undang mampirlah ke pesantren. Saya kasih tunjuk, ini tuh tempat kita ya, ini lokasi kita, ini gambar kita, ini RAB-nya, ini arsiteknya, ini tim kerjanya. Silakan lihat langsung oleh Bapak Ibu kalau ada yang mau. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, demikian info kita. Jadi jawaban Ibu insya Allah terjawab, Bu. Oke ya, barakallahu fiki. Mungkin ada penanya yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan perkenalkan saya Abdul Rashid. Kemudian kami aktif di pesantren Hidayatullah. Sangat. Jadi satu hal yang mau saya tanyakan kaitannya dengan Rasulullah melarang kita untuk mempelajari ilmu yang lain sebelum 30 juz selesai kita pelajari begitu Ustaz. Ya. Untuk kondisi saat ini kita berhadapan dengan kondisi zaman kita juga menyesuaikan dengan yang lain. Mungkin kita aktif di ilmu akademik begitu Ustaz, untuk pendidikan umum di sekolahan formal begitu Ustaz. Nah itu kira-kira untuk menyikapi hal demikian bagaimana Ustaz? Apakah kita mengatakan mungkin sekolah formal itu mungkin mengatakan ini bukan dalam Kalau bagi saya sederhana sebenarnya ya. Sekolah yang lama itu nggak usah pula dirombak, baru, itu akan menjadi belepotan nanti. Ya, lanjutkan saja, kan itu masih baik tuh. Cuma yang paling ideal, nah buat yang baru yang ideal itu.
Gitu aja. Yang lama itu biarkan saja. Kita sudah tahu idealnya begini, buat yang ideal itu yang terbaru. Al-Quran semua, pengilmuan, pengamalan. Udah selesai, baru nanti spesialisasi. Ada yang belajar komputer, ada yang belajar kimia, fisika, kedokteran dan lain-lainnya. Silakan spesifikasi. Ya. Adapun metode pelajaran yang semua dipelajari sekarang itu gaya kolonial. Gaya kolonial, gaya penjajah. Dan kita akan selalu lemah kalau masih gaya mereka yang kita tiru. Kalau kita kembali dengan khasnya Islam mendidik generasi, taklimul Quran 30 juz, amalan, fahman wa amalan, siap pakai ini generasi. Dalam Islam Pak, anak umur 17 tahun, dalam sejarah Islam, anak umur 17, 18, 19 ini sudah berhenti belajar formalnya. Sudah langsung menjadi panglima perang, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi mufti. Betul tidak? Baca sejarah. Dalam Islam, anak umur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun sudah selesai Pak. Muhammad Al-Fatih umur berapa dia? Selesai belajar dan diangkat menjadi sultan. Umur berapa? Belum lagi 20 tahun sudah selesai, sudah jadi raja dia Pak. Umur 22 tahun dia taklukkan Konstantinopel. Ya. Imam Syafi'i umur berapa diangkat jadi mufti? Imam Syafi'i. Pelajari ini Pak, masih belasan tahun, 13-14 tahun sudah menjadi guru besar. Karena begitu sebenarnya dalam Islam. Kalau di kita Pak, umur 17 masih nggak karu-karuan. Tamat kuliah masih bingung mau daftar kerja di mana. Mentalnya mental terjajah. Kalau dalam Islam enggak Pak, mentalnya mental pemimpin. Buka pekerjaan dia, membuka lahan, buka usaha, menjadi manusia produktif. Kenapa? Dia dididik oleh Al-Quran yang menjadikan jiwanya besar, kepribadiannya besar. Allahu Akbar. Gitu ya. Ya, silakan. Oh ya, ini selang-seling ya. Habis Bunda baru Ananda. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya. Iya Bu. Baik, pertanyaan Ibu, Masya Allah, bagus sekali Pak. Paham pertanyaan Ibu tadi Pak. Bagaimana cara mendidik anak agar dia bisa mengimplementasikan apa-apa yang dia sudah ketahui dari ilmu-ilmu agama ya Bu ya. Bu, kita ini insan madaniyun bit tabai. Kita ini selalu adalah manusia yang terpengaruh oleh lingkungan. Terpengaruh oleh lingkungan. Anak kita seluruhnya, kalau dia diletakkan di lingkungan yang mendukung, lingkungan yang mengamalkan, lingkungan yang memang betul-betul menjalankan agama, insya Allah anak kita akan ikut Bu, terwarnai. Jadi kalau begitu gimana? Harus ditempatkan di lingkungan yang mendukung. Dalam hal ini, seperti saya katakan tadi, contoh di Yaman. Maaf ya Bapak Ibu, kalau saya banding-bandingkan, anak kita kuliahkan di Mesir. Oh, Mesir itu Bu, kalah Jakarta Bu. Gitu aja kesimpulannya, kalah Jakarta. Sekulernya luar biasa, bebasnya luar biasa, maksiatnya juga kelas Firaun. Karena Firaun dulu di Mesir kan. Nah hari ini peradaban Firaun hidup lagi di Mesir. Anak kita taruh di situ, lingkungan yang membentuknya Bu. Kalau di sana dia berteman dengan teman-temannya yang memang sudah sepakat, teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, dia terjaga oleh lingkungannya. Tapi kalau tidak dapat teman-teman tak baik, dia akan menjadi berandalan, lebih jahat lagi daripada anak-anak kuliah di Jakarta. Gitu. Di Yordania, kakak beradik, hampir sama. Di Arab Saudi hari ini, sudah menjadi negara liberal itu, Arab Saudi. Kenapa saya katakan, ayo kirimkan ke Yaman? Yaman mendukung lingkungannya.
Pertemuan mereka demi pertemuan, bicaranya ilmu, bicaranya adalah kitab, bicaranya guru mana kemana dan kemana, bicaranya nanti sholat di mana. Ya Allah, indah betul Bu. Kalaupun ada anak-anak kita malah malasan, lingkungannya masih nolong, sholatnya masih terjaga, akhlaknya masih insya Allah. Mau berzina nggak ada tempat di situ. Ya Allah, segitu kerennya ya. Mau berzina di Yaman nggak ada tempat di situ. Jadi lingkungan untuk anak-anak kita ya Bu ya. Siapa kita kalau kita ingin sendirian di lingkungan yang super jahiliyah ini? Kita lemah Bu, kita kalah. Oke, semoga Allah beri kepada anak-anak ibu hidayah dan maunah untuk menjadi anak yang soleh solehah, anak yang tahu agama adalah untuk dijunjung tinggi, disucikan. Sementara semoga ibu dipandaikan Allah memahami Al-Quran 30 juz, mengamalkannya. Dan anak bapak ibu juga seperti itu semua ya. Silakan, siapa tadi yang mau bertanya lagi? Ini nih dari tadi angkat tangan. Habis itu Pak, kalau ada ibu, habis itu bapak ya. Silakan langsung to the point. Dulu di ini naik tentang yang terkait tadi ya. Saya kan mengalami proyek saya untuk dalam Al-Quran yang dimaksud soal kudus. Tapi ternyata sumbernya dari KM ya, dari jenazah. Nah, saya minta nasihat Ustaz ini karena saya menunjukkan ahli KM-nya supaya kode-kode atau izin itu supaya nggak di. Ini lain lagi pertanyaannya nih. Ini terkait dengan jin nasab. Kalau kata orang Malaysia jin saka. Harusnya antum ikut daurah saya tentang membongkar alam jin. Kita ada daurah membongkar rahasia dan seluk-beluk alam jin. Sebelumnya kajian kami, daurah kami adalah bagaimana membongkar keajaiban pengobatan Nabi, baru setelah itu membongkar alam jin. Antum bertanya tentang masalah jin sekarang. Ini dengan topik kita ini sebenarnya nggak nyambung. Ya. Ini kan tadi kita bahas tentang hafiz Quran yang wajib, apa ada yang kalau lakukan, kemudian saya ada yang apa yang wajib soal kudus, tapi memang dia mahir sangat agak. Tapi saya tak saya juga gimana supaya menghadapi kakeknya itu supaya dia berlaku untuk. Sudah, itu ada ilmu khususnya, itu disebut dengan ilmu pemutusan hubungan. Ilmu pemutusan hubungan. Memang kita, nenek moyang kita dulu banyak yang punya kontrak tertentu dengan bangsa jin. Setelah mereka terjadi kontrak, maka jin ini merasa manusia ini dan anak keturunannya sudah jadi milik dia, turun temurun itu. Makanya Bunda Maryam berdoa pada Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, lindungi putriku dan anak keturunannya dari setan. Berarti ada jin keturunan yang memang dia turun temurun. Udah, itu pelajaran tersendiri lah, antum nggak usah tanya lagi ya. Kalau mau tanya privat atau silakan ikut di daurah saya, daurah membongkar rahasia dan seluk-beluk alam jin. Itu banyak sekali ilmu yang akan antum dapatkan. Nah, siapa tadi? Ada ibu-ibu yang mau bertanya? Silakan. Ya, masa kekhalifahan terakhir nanti Islam memimpin dunia, tapi tidak lama. Nabi berkata hanya 7 sampai dengan 9 tahun saja lamanya. Di masa itu nanti umat Islam akan meninggal serentak seluruh dunia dalam peristiwa tanda besar kiamat nomor 7. Nanti seluruh orang Islam yang ada iman di hatinya serentak meninggal dunia, husnul khotimah semua. Nah, setelah itu baru tersisa orang yang nggak kenal Allah. Mereka yang melanjutkan hidup 40 tahun setelah itu baru kiamat besar, ganjil alam semesta. Paham ya? Siapa tadi Pak? Mana? Ya, silakan. Habis itu, oh ya, itu nanti jamnya. Habis ini Bapak terakhir ya Pak ya. Oke, kita berdoa setelah itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, tapi terdengarkan bahwa kita akan masuk ke fase yang kelima, yaitu khilafah KBB. Nah, untuk sekarang ini aja Pak, kalau kita bicara khilafah itu dari sebelah kaki, bagaimana solusi Bapak mensosialisasikan kepada masyarakat atau kepada umat tentang khilafah itu?
jangankan untuk menjalankan khilafah, membicarakan khilafah itu ditangkap kabeh Pak. Gitu. Ini bagaimana caranya Pak? Strategi yang dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah puluhan tahun berdakwah. Khilafah ini selalu saya sebut ayatnya, hadisnya, pasti terjadinya, nggak pernah ditangkap-tangkap sampai sekarang. Mana ada ditangkap. HTI dibubarkan karena dia fokusnya ke sana. Sementara saya menyampaikan maklumat dari Allah Rasulnya kayak gini. Dan saya nggak pernah ngajak orang, ayo dirikan khilafah, ayo dirikan khilafah. Nggak pernah. Saya hanya ngajak umat, ayo amalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu aja. Jadi Bapak nggak usah ngajak orang, ayo dirikan khilafah, nggak usah. Karena otomatis ketika umat ini menurut Allah sudah siap, itu akan Allah hadiahkan kepada umat. Itu. Sekarang ini yang paling penting bagaimana mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Titik. Piye to? Kan itu tadi piye. Oke, baik ya. Sekarang kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Angkat tangannya dan aminkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Rabbuna Rabbul alamin, kami adalah umat Nabi Muhammad akhir zaman. Engkau adalah Rabb dan Ilah yang kami sembah ya Allah. Kami ini makhlukmu dan hambamu, dan kami semua pasti akan tutup umur dan kembali kepadamu, mempertanggungjawabkan semua yang kami buat di kehidupan ini. Ya Allah, ya Rabb kami, sudah sampai sebegini umur kami ya Allah. Sudah dekat mungkin jarak masa pertemuan kami dengan Engkau ya Allah. Tapi sampai saat ini kami belum menyelesaikan mempelajari ayat demi ayat-Mu ya Allah. Belum seluruh ayat-ayat Al-Quran kami paham, dan belum juga seluruhnya apa yang Kau inginkan kami buat, apa yang Kau perintah kami kerjakan, apa yang Kau larang kami sudah tinggalkan. Belum ya Allah, belum. Kami angkat tangan-tangan ini kepadamu, memohon beri kami ya Allah semangat, beri kami ya Allah azam, beri kami ya Allah tekad yang bulat dan kuat untuk menyelami Al-Quran satu ayat demi satu ayat, lalu mengamalkannya seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya Allah, selamatkan kami dari sifat malas, selamatkan kami dari sifat lalai, membuang-buang waktu dan masa. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami adalah keluarga ahlul Quran yang faham dan mengamalkan Al-Quran ya Allah. Wahai Rabb kami, izinkan ma'had tahfiz yang berjamur dari Sabang sampai Merauke secara perlahan tapi pasti bermetamorfosa menjadi ma'had ta'limul Quran 30 juz, fahman wa amalan, pemahaman dan pengamalan, sehingga kami tahu kemana anak-anak kami kirim, sehingga kami tahu kemana diri-diri kami hantarkan untuk belajar memahami Al-Quran 30 juz dan mengamalkannya seperti Rasulullah dan para sahabat mengamalkannya. Ya Allah, izinkanlah Ma'had Ta'limul Quran Center di bawah payung Masjid Besar An-Nabawi di Sumatera Barat sana, yang dipimpin oleh Buya Zulkifli Muhammad Ali, berdiri ya Allah 2 tahun yang akan datang sudah dapat menampung generasi untuk diajarkan menjadi generasi pengamal Al-Quran ya Allah. Ya Rabbana, datangkan hamba-hambamu yang baik, muhsinin dan muhsinatmu ya Allah, yang membangunkannya sehingga umat ke depan tahu di mana dan kemana mereka harus ta'limul Quran 30 juznya. Ya Allah, kabulkan doa ini, berikan pahala yang tak terhingga, pahala sampai hari kiamat kepada seluruh orang yang ikut dalam perjuangan suci nan agung ini ya Allah. Berikan pahala tak putus-putus kepada siapapun yang ikut di dalam kontribusi besar membangun peradaban Qurani ini ya Allah, menjadi generasi pilihan, generasi terbaik di akhir zaman. Ya Allah, izinkan kami
termasuk dalam daftar para pejuang-pejuang agamamu, para penegak-penegak dan penghidup agamamu, menyongsong kemenangan Islam di akhir zaman. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, atas lengah, lalai dan alpanya kami, atas sia-sianya usia dan umur kami ya Allah, atas kewajiban fardu ain kami yang belum tertunaikan sampai hari ini, sampai saat ini ya Allah. Ya Rabbana, izinkan kami menghembuskan nafas terakhir kami sementara Engkau tersenyum kepada kami, sementara catatan-catatan hitam di buku amal kami sudah Engkau putihkan semua. Engkau ampuni kami, Engkau sayang kepada kami. Kami ridha berjumpa denganmu dan Engkau ridha suka berjumpa dengan kami. Husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Allahumma amin. Ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah harta kami, berkahilah keluarga kami, dunia dan akhirat kami ya Allah. Allahumma amin. Ya Rabbana ya Arhamar Rahimin, ya Rabbana ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Semoga doa penutup kita tadi Allah kabulkan semuanya, amin. Bapak Ibu yang kami cintai, jangan lupa Pondok Pesantren Ta'limul Quran Center di bawah Masjid Jami'an Nabawi menanti Bapak Ibu ikut bersama-sama mempersiapkan agar kami ke depan sebagai generasi murabbi dan muallimnya punya tempat untuk mengasuh, mendidik anak Bapak Ibu semua. InsyaAllah ya 2 tahun yang akan datang, jadi anak-anaknya sekarang kelas 4 SD sudah bisa dipersiapkan itu. Akhir November Desember 2024 kita sudah buka pendaftarannya. Begitu juga yang kelas 1 kelas 2 SMP sekarang sudah bisa didaftarkan untuk menjadi santri kita di Ta'limul Quran Center 30 juz fahman wa amalan insyaallah taala. Setelah itu tadi nomor rekening yang sudah kami kirim tolong bagikan pada yang lain-lain, sebarkan, mudah-mudahan ada yang hatinya terpanggil, mudah-mudahan ada yang memang sudah menyiapkan harta akhiratnya bisa dia kirimkan insyaallah ya Bapak Ibu. Mari baca surah Wal Asri sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa sadaqallahul azim. Kita baca doa kafaratul majlis. Kata Rasul, siapa yang membaca doa ini sebelum dia berdiri di tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan semua dosa-dosa yang terlanjur ia buat sebelum itu. Mari